Assalamualaikum. Hai. Jadi di meja gue ini udah ada 5 unit micro SD dan mereknya ini dari Biker. By the way, thanks Biker yang udah ngirimin produknya ini untuk saya cobain. Oh ya, asal kamu tahu, harga SD card Biker ini di bawah harga rata-rata guys. Pokoknya sangat murah banget deh. Nanti abis nonton video ini, kamu bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Jadi guys, info aja kalau milih SD card itu sangat penting banget. Misalkan si memorinya apakah udah support file 4K, terus kecepatan baca dan nulisnya apa cepat atau lambat gitu. Oke, varian memori Biker ini ada yang 4GB, 8, 16, 32, dan 64. Tapi setahu saya, Biker punya yang storage-nya paling besar, yaitu di 256GB. Eits, jangan salah guys. Walaupun mereknya ini mungkin terdengar asing, tapi di sini udah dicantumin fitur unggulannya. Kayak udah tahan air, anti magnet, terus tahan panas nih yang paling penting, kemudian tahan di temperatur ekstrim, dan anti X-ray. Oh iya, pasti kamu penasaran kan, kira-kira speed baca dan nulis filenya ini bakalan dapat skor berapa nih? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita review Biker SD card ini. Nah, langkah pengetesan sistem baca dan nulisnya ini saya pakai aplikasi SD Card Test. Dan aplikasinya bisa di-download secara gratis di Google Play Store. Langsung aja yang pertama saya akan coba tes versi 4GB dulu. Kira-kira kecepatannya dapat di angka berapa nih? Nah, memori 4GB-nya udah dimasukin ke HP Redmi Note 9. Dan real capacity-nya ini ada di 3,99GB. Oh ya, info aja, kalau kamu masih bingung gitu ya, kenapa kapasitasnya nggak sama dengan kemasan si produknya ini. Jadi sebagian memori byte-nya itu emang udah kepake sama sistemnya. Misalkan cat save file, folder default aplikasi, dan lain-lain. Di sini langsung aja buka aplikasi SD Card Test, terus klik dulu bagian removable SD card. Habis itu tap semua, dan terakhir klik mulai. Nah, sampai tahap ini, si memorinya itu lagi nge-scan kecepatan nulisnya dulu. Dan kalau udah selesai, nantinya lanjut ke bagian baca. Dan proses scanning ini gue percepat biar langsung ke hasilnya aja. Dan memori 4GB Biker ini dapat speed write 16 Mbps dan untuk read ada di 22 Mbps. Dan kapasitas 4GB ini menurut gue pribadi nanggungnya kebangetan. Mungkin sangat cocok untuk disimpan di device speaker portable gitu kali ya. Oke, sekarang langsung coba yang versi 8GB. Dan real storage-nya ini ada di 7,79GB. Sip, langsung kita scan kecepatan datanya. Dan hasilnya dapat di 14 Mbps untuk nulis, terus 22 Mbps untuk bacanya. Cuman yang versi 8GB ini agak aneh aja. Kenapa speed write-nya lebih besar yang versi 4GB. Tapi untuk speed read keduanya masih sama, yaitu di 22 Mbps. Terus lanjut lagi yang versi 16GB. Dan oh ya, housing-nya ini warnanya beda gitu ya. Untuk real capacity-nya ini sekitar 15,8GB. Oke, langsung aja tes kira-kira speednya apakah bakalan naik. Nah, jadi speed nulisnya itu dapat 19 Mbps, sedangkan untuk bacanya ada di 84 Mbps. Jadi secara angka skor, perbedaannya cukup jomplang banget. Tapi overall, di harga yang terjangkau ini cukup worth it lah. Kemudian lanjut lagi ke versi yang lumayan gede, yaitu 32GB. Dan di sini tertulis kapasitasnya 31,7GB. Sip, langsung aja tes speednya. Dan hasilnya ini di 29 Mbps untuk nulis, terus 80 Mbps untuk bacanya. Nah, kamu udah lihat kan, semakin gede kapasitasnya ini, maka makin gede juga speed write dan read-nya. Cuman lagi-lagi speed read-nya masih gedean yang 16GB tadi. Jadi kebalik gitu ya guys. Sip, yang terakhir kita tes memori versi 64GB. Wah, kalau ini saya yakin banget pasti bakalan dapat skor yang lumayan tinggi nih. Oh ya, real capacity-nya ini sekitar 63,28GB. Dan skor yang didapat ada di 43 Mbps untuk write dan 88 Mbps untuk read-nya. Jujur aja udah semingguan ini gue pakai yang versi 64GB. Dan device yang dipakai itu di kamera mirrorless guys.
Overall, selama dipakai untuk nyimpan video shooting, belum pernah nemu isu file korup atau tiba-tiba filenya hilang gitu aja. Oke, jadi kesimpulan SD card Beaker ini bisa dibilang jalan pintas untuk kamu yang kepengen punya memory card murah tapi bukan KW-KW-an. Lumayan lah untuk nambah storage gadget kamu yang mungkin internalnya udah nyesek. Dan selama gue pakai SD card Beaker ini aman-aman aja guys. Dan saran dari gue mending langsung ambil aja yang storage-nya minimal 64 ke atas. Soalnya harganya ini murah banget guys. Storage 64 GB yang gue pakai jadi daily driver ini harganya cuma 77 ribuan aja. Tuh, murah banget kan? Jadi gimana pendapat kamu tentang memory card Beaker ini? Tulis aja di bawah, oke? Dan sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Wassalam.